Cerita ini merupakan perjalanan hidup seorang wanita bernama Maya yang menikah dengan Rudy, seorang petani sederhana. Meskipun Rudy memiliki hati yang baik dan bekerja keras di ladang, ia sering direndahkan oleh mertua Maya yang berasal dari keluarga kaya. Namun, ketika identitas asli Rudy terbongkar sebagai seorang konglomerat yang menyamar, segalanya berubah. Apakah perjalanan cinta antara Maya dan Rudy akan tetap bahagia sampai akhir? Bagaimanakah sikap mertua Rudy setelah mengetahui rahasia yang sebenarnya? Maya adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya. Meskipun hidup dalam kemewahan, ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Setiap hari, ia melihat orang tuanya sibuk dengan urusan bisnis dan sosial, sementara dirinya terjebak dalam rutinitas yang monoton. Maya ingin menemukan cinta sejatinya, seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup, bukan sekadar menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh orang tua. Suatu hari, saat menghadiri acara bazar di desa tetangga, Maya melihat seorang pria yang menarik perhatiannya. Pria itu adalah Rudy, seorang petani muda dengan senyuman tulus dan mata yang penuh semangat. Rudy menjual sayuran segar hasil panennya di pasar. Maya merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Rudy. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki aura kejujuran dan kerja keras. Maya mendekati stand Rudy dan mulai berbincang-bincang. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Maya merasa nyaman berbicara dengan Rudy. Ia terpesona oleh cara Rudy menceritakan tentang ladangnya, bagaimana ia merawat tanaman dan mencintai alam. Dalam hati, Maya tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Maya sering kembali ke pasar untuk bertemu Rudy. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di ladang, dan berbagi impian. Rudy memiliki cita-cita untuk mengembangkan pertanian organik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Maya terinspirasi oleh semangatnya dan mulai membantu Rudy di ladang saat akhir pekan. Setelah beberapa bulan berkenalan, hubungan mereka semakin dekat. Rudy melamar Maya dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Ia memberikan seikat bunga dari ladangnya dan mengucapkan kata-kata tulus tentang cinta dan harapannya untuk masa depan bersama. Maya merasa hatinya berdebar-debar ketika menerima lamaran itu. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak terhalang oleh status sosial. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di sebuah gereja kecil di desa. Teman-teman dekat dan keluarga hadir untuk merayakan momen bahagia ini. Meskipun orang tua Maya awalnya ragu akan pilihan putrinya, mereka akhirnya merestui pernikahan tersebut setelah melihat betapa bahagianya Maya berada di samping Rudy. Setelah menikah, Maya pindah ke desa tempat tinggal Rudy. Ia meninggalkan kehidupan glamor di kota untuk memulai petualangan baru sebagai istri petani. Pada awalnya, semuanya terasa menyenangkan. Maya menikmati suasana pedesaan yang tenang dan pemandangan ladang yang hijau subur. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika mertua Maya datang berkunjung untuk melihat kehidupan putri mereka, situasi menjadi tegang. Mertua Maya berasal dari kalangan atas dan selalu memandang rendah pekerjaan petani. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri mereka menikah dengan seorang pria dari lapisan masyarakat yang lebih rendah. Maya merasakan ketidaknyamanan saat melihat sikap mertua terhadap suaminya. Mereka mempertanyakan kemampuan Rudy untuk memberikan masa depan yang layak bagi putri mereka. Meskipun Rudy berusaha bersikap ramah dan sopan, Maya bisa melihat betapa sakitnya hati suaminya ketika mendengar kata-kata merendahkan itu. Di tengah semua ini, Maya berjuang untuk membela suaminya, sekaligus menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Dia merasa terjepit antara dua dunia cinta kepada suami dan tanggung jawab sebagai anak perempuan. Namun, ia bertekad untuk membuktikan bahwa cinta sejatinya tidak akan tergoyahkan oleh pandangan orang lain. Setelah pernikahan mereka, kehidupan sehari-hari Maya berubah drastis. Dari kehidupan kota yang glamor, kini ia harus menyesuaikan diri dengan rutinitas baru sebagai istri petani di desa kecil tempat tinggal Rudy. Setiap pagi sebelum matahari terbit, suara ayam berkokok menjadi alarm alami bagi keduanya untuk bangun dan memulai hari. Maya belajar banyak tentang pertanian dari Rudy.
Ia mulai memahami berbagai jenis tanaman yang ditanam suaminya, sayuran organik seperti tomat, cabai, dan sayuran hijau lainnya. Pada awalnya, semua terasa sulit. Bekerja di ladang bukanlah hal yang mudah seperti yang ia bayangkan. Namun seiring waktu berlalu, ia mulai menikmati setiap detiknya. Maya sering membantu Rudy menyiram tanaman atau memanen sayuran saat musim panen tiba. Ia merasakan kepuasan tersendiri ketika melihat hasil kerja keras mereka tumbuh subur di ladang. Setiap kali mereka berhasil memanen sayuran segar, senyuman di wajah Rudy membuat hatinya berbunga-bunga. Namun kehidupan di desa juga memiliki tantangan tersendiri. Masyarakat sekitar tidak selalu ramah terhadap pendatang baru seperti Maya. Beberapa tetangga masih memandang rendah profesi petani dan kadang-kadang melontarkan komentar sinis tentang pilihan hidupnya bersama Rudy. Suatu sore ketika sedang berada di pasar desa untuk menjual hasil panen mereka, Maya mendengar bisikan-bisikan dari beberapa wanita setempat tentang dirinya dan Rudy. Dia pasti akan menyesal menikahi petani. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek. Mendengar hal itu membuat hati Maya bergetar. Ia ingin membela suaminya tetapi juga tidak ingin memperkeruh suasana. Maya berusaha keras untuk tetap positif meskipun ada banyak tantangan yang menghadangnya. Ia menemukan dukungan dari sahabatnya, Lila, yang sering mengunjungi mereka di desa. Lila adalah sosok yang ceria dan selalu bisa menghibur Maya ketika ia merasa tertekan akibat komentar-komentar negatif dari orang lain. Suatu hari saat Lila datang berkunjung, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat setelah seharian bekerja di ladang. "Maya," Lila berkata sambil tersenyum lebar, "kamu tahu tidak, cinta itu bukan tentang status sosial atau pekerjaan seseorang." Maya mengangguk setuju, tetapi tetap merasa khawatir bagaimana orang tuanya akan menerima keputusan hidupnya ini jika mereka tahu betapa sulitnya hidup sebagai petani. "Rudy mencintaimu dengan tulus," lanjut Lila. "Dan kamu mencintainya karena siapa dia sebenarnya, bukan karena pekerjaannya." Kata-kata Lila memberi semangat baru bagi Maya untuk terus berjuang demi cinta mereka, meskipun tantangan terus berdatangan dari luar maupun dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap pagi menjadi rutinitas baru bagi Maya dan Rudy bangun, pagi-pagi sekali untuk merawat ladang sebelum matahari terik menyengat kulit mereka. Di tengah kesibukan itu, hubungan mereka semakin kuat seiring waktu berjalan. Namun saat malam tiba, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap, ada kalanya Maya merenung sendirian tentang masa depan mereka. Apakah orang tuanya akan pernah menerima keputusan hidupnya? Apakah masyarakat akan terus memperlakukan suaminya dengan rendah? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung dalam pikirannya seperti awan gelap. Satu hal yang pasti, meskipun banyak rintangan menghadang jalan mereka, cinta antara Maya dan Rudy tak tergoyahkan oleh apapun, juga mereka saling melengkapi dalam perjalanan ini menuju kebahagiaan yang hakiki. Maya merasa bahagia dengan kehidupan barunya bersama Rudy, tetapi kebahagiaan itu mulai ternodai ketika mertua mereka datang berkunjung. Hari itu, suasana di rumah terasa tegang. Rudy sudah bersiap-siap dengan baik, mengenakan pakaian terbaiknya, dan Maya pun berusaha tampil sebaik mungkin. Ia ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ia baik-baik saja dan bahagia di samping suaminya. Ketika mobil mewah mertua Maya tiba di depan rumah, jantung Maya berdegup kencang. Ia tahu bahwa kedatangan mereka bukan hanya untuk mengunjungi, tetapi juga untuk menilai kehidupan yang mereka jalani. Mertua Maya, Bapak, dan Ibu Hartono adalah orang-orang yang sangat terpelajar dan memiliki pandangan yang jelas tentang status sosial. Mereka tidak pernah menyetujui pernikahan Maya dengan Rudy. Dan sekarang mereka datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan putri mereka. Setelah menyapa dengan formalitas yang kaku, Bapak Hartono langsung mengamati keadaan rumah mereka. Rumah yang sederhana," ujarnya sambil melirik sekeliling. Ibu Hartono hanya mengangguk, tampak tidak puas dengan apa yang dilihatnya. Maya berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Rudy menyambut mertua dengan ramah dan menawarkan minuman. Namun, setiap kali Rudy berbicara, Maya bisa merasakan nada merendahkan dalam suara mertua terhadap suaminya. Mereka tidak segan-segan mempertanyakan kemampuan Rudy dalam mengelola ladang
dan memberikan masa depan yang layak bagi putri mereka. Apakah kamu yakin bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Maya? Tanya Bapak Hartono dengan nada sinis. Menjadi petani bukanlah pilihan yang baik di zaman sekarang. Rudi mencoba menjawab dengan tenang. Saya percaya bahwa pertanian adalah pekerjaan mulia, Pak. Kami menghasilkan makanan sehat untuk masyarakat. Namun, jawaban itu hanya membuat Bapak Hartono semakin skeptis. Makanan sehat? Itu tidak akan membayar tagihan bulanan, ujarnya sambil melirik Maya. Kamu harus berpikir panjang tentang masa depanmu. Maya merasa marah dan sedih mendengar kata-kata ayahnya. Ia ingin membela Rudi tetapi tahu bahwa melawan orang tuanya akan membuat situasi semakin buruk. Ia terjebak dalam dilema antara cinta kepada suaminya dan rasa hormat kepada orang tuanya. Setelah makan malam, suasana semakin tegang. Mereka duduk di ruang tamu, dan Bapak Hartono mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang kehidupan mereka. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada ladangmu? Apa rencanamu selanjutnya? Tanyanya lagi. Rudi menjawab dengan sabar bahwa ia memiliki beberapa rencana untuk meningkatkan hasil pertanian mereka, dan bahkan ingin mencoba metode pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Namun, setiap kali ia berbicara, Maya merasakan tatapan merendahkan dari mertua yang seolah-olah tidak percaya pada impian suaminya. Ketika malam semakin larut dan mertua memutuskan untuk pulang, Maya merasa hancur. Ia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan mengubah pandangan orang tuanya tentang Rudi. Meskipun ia mencintai suaminya sepenuh hati, keraguan dari orang tua terus menghantuinya. Setelah mertua pergi, Rudi mencoba menghibur Maya. Jangan khawatir tentang apa yang mereka katakan, ucapnya lembut sambil menggenggam tangan Maya. Yang terpenting adalah kita saling mencintai. Maya tersenyum kecil tetapi hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa cinta sejatinya tidak akan tergoyahkan oleh status sosial atau pandangan orang lain. Hari-hari setelah kunjungan mertua terasa lebih berat bagi Maya. Setiap kali ia melihat Rudi bekerja di ladang, hatinya dipenuhi oleh campuran rasa bangga dan kesedihan. Di satu sisi, ia sangat mencintai suaminya yang pekerja keras. Di sisi lain, ia merasa tertekan oleh ekspektasi orang tuanya yang tinggi. Maya memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Lila, yang selalu menjadi tempat curhatnya sejak kecil. Lila adalah sosok ceria dan optimis. Kehadirannya selalu bisa mengangkat semangat Maya saat ia merasa terpuruk. Suatu sore ketika Lila datang berkunjung ke desa, Maya mengajaknya duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat setelah seharian bekerja di ladang. Lila, kata Maya dengan nada serius, aku merasa bingung dan tertekan setelah kunjungan orang tuaku. Lila menatapnya penuh perhatian. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Maya menceritakan semua kejadian saat mertua datang bagaimana mereka merendahkan Rudi dan mempertanyakan masa depan mereka sebagai pasangan suami istri. Aku mencintainya, tetapi aku juga ingin orang tuaku menerima kami, keluhnya. Lila mengangguk paham. Maya, kamu harus ingat bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar. Rudi mungkin bukan seorang pengusaha atau profesional sukses, seperti ayahmu, tetapi dia memiliki hati yang baik dan kerja keras. Maya tersenyum tipis mendengar kata-kata sahabatnya. Aku tahu itu. Tapi bagaimana aku bisa meyakinkan orang tuaku? Berikan waktu, jawab Lila dengan tegas. Tunjukkan kepada mereka betapa bahagianya kamu bersama Rudi. Cinta kalian akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Maya merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Lila. Ia memutuskan untuk lebih fokus pada kebahagiaan mereka sebagai pasangan daripada memikirkan pandangan negatif dari orang lain. Beberapa hari kemudian, saat sedang membantu Rudi di ladang, Maya melihat betapa kerasnya suaminya bekerja untuk memastikan hasil panen terbaik bagi mereka berdua. Dia menyadari bahwa setiap tetes keringat Rudi adalah bukti cinta dan dedikasinya terhadap keluarga kecil mereka. Maya mulai aktif terlibat dalam kegiatan komunitas desa untuk memperkenalkan pertanian organik kepada warga lainnya.
Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa pertanian adalah pekerjaan mulia dan penting bagi masyarakat. Dengan dukungan Lila dan beberapa teman lainnya di desa, Maya berhasil menyelenggarakan seminar tentang pertanian organik di balai desa setempat. Ia mengundang para petani lain untuk belajar bersama tentang teknik-teknik baru dalam bertani, agar hasil panen lebih baik dan ramah lingkungan. Seminar itu berlangsung sukses. Banyak petani antusias mengikuti pelatihan tersebut, termasuk Rudy yang merasa bangga melihat istrinya berdiri di depan banyak orang berbagi pengetahuan dan pengalaman. Setelah seminar selesai, beberapa petani mendekati Maya untuk memberikan pujian atas inisiatifnya tersebut. Mereka mulai memahami pentingnya perubahan dalam cara bertani agar lebih efisien dan berkelanjutan. Ketika pulang ke rumah setelah seminar itu, hati Maya penuh dengan kebanggaan dan semangat baru. Ia merasa semakin yakin akan pilihan hidupnya bersama Rudy, meskipun tantangan dari luar masih ada. Di malam hari saat duduk bersama Rudy di teras rumah sambil menikmati bintang-bintang di langit malam, Maya berkata, "Rudy, aku ingin kita terus berjuang bersama-sama." Rudy tersenyum lebar dan menggenggam tangan Maya erat-erat. "Kita pasti bisa melewati semuanya asalkan kita saling mendukung." Dengan keyakinan baru ini, Maya siap menghadapi tantangan berikutnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cinta sejatinya bersama Rudy. Maya merasa semakin tertekan setelah pertemuan dengan mertua, terutama saat melihat Rudy berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi suami Maya. Setiap kali ada kesempatan, Rudy bekerja lebih keras di ladang, berharap hasil panen. Mereka bisa membuktikan bahwa pekerjaan petani adalah pilihan yang mulia. Namun Maya tahu bahwa ketidakpuasan mertua masih mengganggu pikiran mereka. Suatu sore, setelah seharian bekerja di ladang, Maya menemukan Rudy duduk sendirian di teras rumah, wajahnya tampak lelah dan cemas. Tanpa berpikir panjang, Maya duduk di sampingnya dan menggenggam tangan suaminya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Rudy menghela napas panjang. "Aku hanya merasa tekanan dari orang tuamu. Mereka tidak percaya pada kita." Maya merasakan kepedihan dalam suara Rudy. "Aku akan berbicara dengan mereka lagi. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini," ujarnya dengan tegas. Hari berikutnya, Maya memutuskan untuk mengundang orang tuanya ke desa untuk berbicara secara langsung tentang perasaannya dan memperjuangkan cinta mereka. Ia ingin menjelaskan betapa bahagianya ia bersama Rudy dan bagaimana mereka saling mendukung satu sama lain. Ketika orang tuanya tiba, suasana terasa tegang. Maya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari mereka. Ia mengajak mereka duduk di ruang tamu dan menyajikan minuman hangat. "Terima kasih sudah datang," ucap Maya berusaha menciptakan suasana yang nyaman. "Aku ingin berbicara tentang Rudy." Bapak Hartono menatap putrinya dengan ekspresi skeptis. "Maya, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami khawatir tentang masa depanmu." "Aku tahu, Pak," jawab Maya dengan tegas. "Tapi aku mencintai Rudy. Dia bukan hanya seorang petani. Dia adalah orang yang baik hati dan pekerja keras." Ibu Hartono menyela. "Tapi dia tidak memiliki masa depan yang jelas. Apa yang bisa dia berikan padamu?" Maya merasakan kemarahan dalam dirinya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Dia memberikan cinta dan dukungan yang tidak bisa diukur dengan uang. "Kami bahagia bersama." Bapak Hartono menggelengkan kepala, tampak tidak setuju. "Maya, kamu harus berpikir realistis. Hidup ini bukan hanya tentang cinta." Saat itu, Rudy masuk ke ruangan setelah mendengar suara percakapan mereka. Ia berdiri di pintu dengan ragu-ragu, lalu melangkah maju dan berkata, "Saya menghargai kekhawatiran Bapak dan Ibu terhadap Maya. Tetapi saya berjanji akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kami." Maya bisa melihat ketegangan di wajah mertua ketika Rudy berbicara. Bapak Hartono menatap Rudy dengan tatapan tajam. "Kamu harus tahu bahwa kami tidak akan pernah menerima kamu jika kamu tidak bisa membuktikan dirimu." Rudy menegakkan punggungnya dan menjawab dengan percaya diri, "Saya akan membuktikannya melalui kerja keras dan dedikasi saya di ladang."
Maya merasa bangga melihat keberanian suaminya menghadapi mertua mereka, tetapi ia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka semua. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah menjadi semakin dingin. Maya merasa terjebak dalam konflik antara cinta kepada suaminya dan harapan orang tuanya. Ia tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Beberapa hari kemudian, saat sedang bekerja di ladang bersama Rudy, Maya mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan antara suaminya dan orang tuanya. "Rudy," katanya sambil memetik sayuran, "aku berpikir kita perlu melakukan sesuatu untuk menunjukkan kepada orang tuaku bahwa kita serius." Rudy menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Kita bisa mengundang mereka ke ladang untuk melihat hasil kerja kita secara langsung," usul Maya. "Jika mereka melihat betapa seriusnya kita dalam bertani, mungkin pandangan mereka akan berubah." Rudy mengangguk setuju meskipun terlihat ragu-ragu. "Baiklah, tapi kita harus mempersiapkan segalanya dengan baik." Maya mulai merencanakan kunjungan mertua ke ladang mereka dengan penuh semangat. Ia ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa kehidupan petani bukanlah hal yang memalukan. Sebaliknya, itu adalah pilihan hidup yang penuh makna. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mertua Maya akan datang ke ladang untuk melihat hasil kerja keras mereka selama ini. Maya merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan saat bersiap-siap menyambut kedatangan orang tuanya. Ketika mobil mewah Bapak dan Ibu Hartono tiba di depan ladang, jantung Maya berdegup kencang lagi. Ia sudah mempersiapkan segalanya, ladang bersih dan tertata rapi. Sayuran segar siap dipanen, serta hidangan sederhana namun lezat telah disiapkan di rumah. Mertua Maya turun dari mobil dengan ekspresi skeptis seperti biasa. Mereka mulai berjalan, menyusuri ladang sambil mengamati tanaman-tanaman yang tumbuh subur di sekelilingnya. "Ini cukup bagus," kata Ibu Hartono sambil melihat sayuran hijau segar yang tumbuh subur. Namun nada suaranya masih terdengar meragukan. Maya berusaha menjelaskan setiap jenis tanaman yang ada di ladang, sambil menunjukkan betapa bangganya ia terhadap hasil kerja keras Rudy. "Kami menggunakan metode pertanian organik agar hasil panen lebih sehat," ujarnya penuh semangat. Bapak Hartono hanya mengangguk tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Ia tampak lebih tertarik pada hasil panen daripada pada usaha yang dilakukan oleh Rudy dan Maya. Setelah menjelajahi ladang selama beberapa waktu, mereka kembali ke rumah untuk menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan oleh Maya. Suasana mulai terasa lebih hangat saat mereka duduk bersama di meja makan. Namun saat makan berlangsung, suasana kembali tegang ketika Bapak Hartono mulai bertanya tentang rencana masa depan Rudy dalam pertanian ini. "Apa rencanamu jika hasil panen tidak sesuai harapan? Apakah kamu punya rencana cadangan?" Rudy menatap Bapak Hartono dengan percaya diri dan menjawab, "Saya percaya bahwa setiap tantangan bisa diatasi dengan kerja keras dan inovasi. Jika satu metode tidak berhasil, kami akan mencari cara lain." Mendengar jawaban itu membuat Bapak Hartono terlihat sedikit terkesan, meskipun ia masih skeptis terhadap kemampuan Rudy. Setelah makan siang selesai, Maya merasa ada momen tepat untuk menunjukkan kepada orang tuanya sesuatu yang lebih pribadi, tentang Rudy, sesuatu yang mungkin bisa mengubah pandangan mereka selamanya. "Mama, Papa," ucapnya sambil menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kalian tahu bahwa ada sesuatu tentang Rudy yang mungkin belum kalian ketahui." Kedua orang tua menatapnya bingung sementara Rudy terlihat sedikit cemas mendengar pembicaraan itu. "Aku menemukan dokumen lama tentang latar belakang Rudy," lanjut Maya dengan suara bergetar tetapi penuh keyakinan. Ternyata dia berasal dari keluarga kaya sebelum keluarganya mengalami kebangkrutan. Bapak Hartono tampak terkejut mendengar pengakuan itu sementara Ibu Hartono menatap Rudy dengan ekspresi bingung. "Jadi selama ini dia menyamar sebagai petani?" tanya Bapak Hartono skeptis. Rudy mengangguk pelan tetapi tetap teguh dalam sikapnya. "Saya memilih hidup sederhana sebagai petani karena saya ingin menemukan makna sejati dalam hidup saya, bukan hanya harta benda." Suasana menjadi hening sejenak saat semua orang mencerna informasi baru ini. Maya berharap ini akan menjadi titik balik dalam hubungan antara suaminya dan orang tuanya. Ibu Hartono akhirnya berbicara dengan nada lembut.
Kami tidak tahu tentang latar belakangmu sebelumnya, Rudy. Dan kami menghargai keputusanmu untuk hidup sederhana. Tambah Bapak Hartono mencoba membuka diri, meskipun masih ada keraguan dalam suaranya. Maya merasa harapannya mulai tumbuh kembali ketika melihat perubahan kecil dalam sikap mertua terhadap suaminya setelah mengetahui kebenaran tersebut. Setelah mengungkapkan latar belakang Rudy kepada orang tuanya, Maya merasa ada harapan baru dalam hubungan mereka. Mertua yang sebelumnya skeptis, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Namun, Maya tahu bahwa perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Ia harus terus berusaha untuk membuktikan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga. Hari-hari setelah pertemuan itu, Maya dan Rudy bekerja keras di ladang. Rudy tampak lebih bersemangat dan percaya diri, sementara Maya merasa bangga melihat suaminya berjuang untuk masa depan mereka. Mereka mulai merencanakan proyek baru untuk meningkatkan hasil pertanian mereka, termasuk mencoba metode pertanian organik yang lebih efisien. Suatu sore, saat sedang merawat tanaman, Maya mendapatkan ide untuk mengadakan acara di ladang mereka. Ia ingin mengundang masyarakat sekitar dan juga mertua untuk melihat langsung hasil kerja keras mereka. "Rudy, bagaimana kalau kita adakan acara panen raya?" tanyanya dengan antusias. Rudy mengerutkan dahi. "Acara panen raya? Apa itu ide yang baik?" "Ya, kita bisa mengundang tetangga dan teman-teman untuk datang melihat hasil panen kita. Kita bisa menjelaskan tentang pertanian organik dan manfaatnya," jawab Maya penuh semangat. Setelah berdiskusi panjang lebar, Rudy setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai merencanakan segala sesuatunya, dari undangan hingga persiapan makanan dan dekorasi. Maya merasa sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka serius dalam bertani dan bahwa pekerjaan ini adalah pilihan yang mulia. Ketika hari acara tiba, suasana di ladang sangat meriah. Banyak tetangga dan teman-teman datang, termasuk orang tua Maya yang tampak lebih terbuka setelah mendengar cerita tentang Rudy. Mereka melihat betapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh pasangan itu. Maya berdiri di depan kerumunan sambil menjelaskan tentang metode pertanian organik yang mereka terapkan. "Kami percaya bahwa dengan bertani secara organik, kami tidak hanya menghasilkan makanan sehat, tetapi juga menjaga lingkungan," ujarnya dengan penuh semangat. Rudy berdiri di sampingnya, membantu menjelaskan teknik-teknik pertanian yang mereka gunakan. Melihat suaminya berbicara dengan percaya diri membuat hati Maya berbunga-bunga. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Rudy untuk menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Selama acara berlangsung, banyak orang yang memberikan pujian kepada Rudy dan Maya atas hasil kerja keras mereka. Beberapa petani bahkan meminta saran tentang cara menerapkan metode pertanian organik di ladang mereka sendiri. Maya merasa bangga melihat suaminya mendapatkan pengakuan dari komunitas. Ketika acara panen raya berakhir, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Mertua Maya terlihat senang dan mulai berbicara dengan Rudy tentang rencana masa depan mereka dalam pertanian. "Saya tidak menyangka kamu bisa melakukan semua ini," kata Bapak Hartono dengan nada lebih ramah. "Terima kasih, Pak," jawab Rudy dengan tulus. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga." Maya menyaksikan perubahan dalam sikap orang tuanya terhadap suaminya dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi langkah-langkah kecil ini membawa harapan baru bagi masa depan mereka. Setelah acara panen raya yang sukses, kehidupan Maya dan Rudy tampak lebih cerah. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika masalah baru muncul. Musim kemarau tiba lebih awal dari yang diperkirakan, dan ladang mereka mulai mengalami kesulitan akibat kurangnya air untuk tanaman. Maya dan Rudy berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tanaman tetap hidup. Mereka menggunakan setiap sumber daya yang ada untuk mengairi ladang, mengambil air dari sumur terdekat, dan menggunakan pompa manual untuk menyiram tanaman satu persatu. Setiap hari terasa semakin berat karena cuaca panas yang menyengat. Suatu malam ketika sedang duduk di teras rumah setelah seharian bekerja keras, Rudy terlihat sangat lelah. "Maya," katanya sambil mengusap keringat di dahi, "aku khawatir jika kita tidak bisa menyelamatkan ladang ini." Maya menggenggam tangan suaminya erat-erat.
Kita akan menemukan cara, Rudy. Kita sudah melewati banyak hal bersama-sama. Namun di dalam hati, Maya juga merasakan ketakutan yang sama. Jika hasil panen gagal tahun ini, bagaimana mereka bisa bertahan? Apakah orang tua akan kembali meragukan pilihan hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui pikiran Maya. Beberapa minggu berlalu tanpa tanda-tanda hujan. Tanaman mulai layu dan hasil panen tampak suram. Suatu hari saat sedang bekerja di ladang, seorang tetangga datang menghampiri mereka. Dengan berita buruk, beberapa petani lain juga mengalami hal serupa dan terpaksa meminjam uang untuk bertahan hidup. Jika kita tidak segera mendapatkan hujan atau solusi lain, kita mungkin harus mempertimbangkan untuk menjual ladang ini, kata tetangga itu dengan nada pesimis. Mendengar kata-kata itu membuat hati Maya hancur. Ia tidak ingin kehilangan apapun yang telah dibangun bersama Rudy selama ini. Ladang ini bukan hanya tempat kerja, tetapi juga simbol cinta dan harapan mereka. Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rudy tentang situasi ini. Kita harus mencari solusi sebelum semuanya terlambat, ujarnya tegas saat malam tiba. Rudy mengangguk, setuju, tetapi terlihat bingung tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Kita bisa mencoba mencari pinjaman dari bank atau meminta bantuan dari komunitas, usulnya meskipun suara penuh keraguan. Namun saat malam semakin larut, ketegangan semakin terasa antara keduanya. Keduanya merasa tertekan oleh situasi sulit ini. Ketidakpastian masa depan membuat hubungan mereka diuji. Beberapa hari kemudian, saat sedang mencari informasi mengenai pinjaman di internet, Maya menemukan program bantuan pemerintah untuk petani yang terkena dampak kekeringan. Dengan semangat baru, ia menunjukkan informasi tersebut kepada Rudy. Kita bisa mendaftar untuk mendapatkan bantuan. Ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita, serunya bersemangat. Rudy terlihat lebih optimis setelah mendengar kabar baik itu. Baiklah, mari kita lakukan semua persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan secepatnya. Mereka bekerja sama menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengajukan permohonan bantuan tersebut ke pemerintah setempat. Dalam prosesnya, Maya merasa semakin dekat dengan Rudy. Tantangan ini justru memperkuat ikatan cinta mereka. Namun saat menunggu jawaban dari pemerintah mengenai permohonan bantuan tersebut, ketegangan tetap ada di antara mereka karena ketidakpastian masih menghantui pikiran masing-masing. Suatu malam, ketika duduk bersama di teras rumah sambil menatap langit berbintang, Maya mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Rudy, "Apapun yang terjadi selanjutnya, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sampingmu." Rudy menatapnya dengan penuh rasa syukur dan berkata, "Aku juga akan melakukan apapun demi kita." Dengan tekad baru untuk menghadapi ujian cinta ini bersama-sama, mereka siap menghadapi tantangan berikutnya apapun, itu dengan harapan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun dalam situasi tersulit sekalipun. Setelah mengajukan permohonan bantuan pemerintah, Maya dan Rudy menunggu dengan penuh harapan. Hari-hari terasa lambat ketika mereka terus berjuang untuk menjaga ladang tetap hidup di tengah cuaca yang semakin tidak bersahabat. Tanaman yang seharusnya tumbuh subur kini tampak layu, dan kekhawatiran mulai menghantui pikiran mereka. Namun, di tengah kesulitan ini, dukungan dari komunitas desa mulai mengalir. Beberapa tetangga yang mengetahui kondisi ladang mereka datang menawarkan bantuan. "Kami bisa membantu menyiram tanaman dengan air dari sumur kami," kata Pak Joko, seorang petani yang tinggal tidak jauh dari ladang Rudy. Maya merasa terharu mendengar tawaran tersebut. "Terima kasih banyak Pak Joko, kami sangat menghargainya," jawab Maya dengan tulus. Bersama-sama, warga desa mulai bekerja sama untuk membantu Rudy dan Maya. Mereka membawa ember dan selang untuk mengalirkan air dari sumur ke ladang. Suasana di ladang menjadi lebih ceria dengan kehadiran teman-teman dan tetangga yang saling bahu-membahu. Rudy merasa bangga melihat bagaimana komunitas bersatu untuk membantu mereka. "Ini adalah contoh nyata dari gotong royong," katanya kepada Maya sambil tersenyum. "Setiap hari, lebih banyak orang datang untuk membantu. Ada yang membawa makanan, ada pula yang membantu menyiram tanaman atau membersihkan area ladang. Dukungan ini memberikan semangat baru bagi Maya dan Rudy untuk terus berjuang, meskipun tantangan masih ada."
Suatu sore, saat mereka sedang istirahat setelah bekerja keras, Lila datang mengunjungi mereka. "Aku mendengar tentang bantuan yang kalian terima dari tetangga," katanya sambil tersenyum lebar. "Ini luar biasa, komunitasmu sangat peduli." Maya mengangguk setuju. "Kami tidak akan bisa melewati semua ini tanpa bantuan mereka." Lila duduk di samping mereka dan bertanya, "Bagaimana kabar? Permohonan bantuan dari pemerintah? Apakah ada kabar?" Maya menggelengkan kepala. "Belum ada kabar sama sekali. Kami hanya bisa berharap." Lila menepuk bahu Maya dengan lembut. "Tetaplah positif. Kadang-kadang hal-hal baik datang ketika kita tidak mengharapkannya." Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata sahabatnya. Ia tahu bahwa dukungan dari komunitas adalah salah satu hal terpenting dalam menghadapi kesulitan ini. Beberapa hari kemudian, saat Maya dan Rudy sedang bekerja di ladang, mereka menerima kabar baik permohonan bantuan. Mereka disetujui. Mereka mendapatkan dana untuk membantu memperbaiki sistem irigasi di ladang agar dapat mengatasi kekeringan lebih baik di masa depan. Kegembiraan meluap dalam diri Maya dan Rudy saat mereka merayakan berita itu dengan tetangga-tetangga yang telah membantu mereka selama ini. Mereka merasa seolah-olah beban berat yang selama ini dipikul mulai terangkat. "Ini adalah awal baru bagi kita," ucap Rudy dengan semangat baru. "Kita akan menggunakan dana ini sebaik mungkin." Maya tersenyum lebar, merasakan harapan baru dalam hati mereka berdua. Dengan dukungan komunitas dan bantuan pemerintah, mereka yakin bisa membangun kembali ladang mereka menjadi lebih baik. Dengan dana bantuan pemerintah yang telah diterima, Maya dan Rudy segera memulai proyek perbaikan sistem irigasi di ladang mereka. Mereka bekerja sama dengan beberapa tetangga yang memiliki pengalaman dalam bidang pertanian untuk memastikan bahwa sistem baru ini akan efektif dan efisien. Rudy sangat bersemangat saat merancang sistem irigasi yang lebih baik untuk ladangnya. Ia ingin memastikan bahwa tanaman tidak hanya mendapatkan cukup air, tetapi juga dapat tumbuh dengan baik meskipun dalam kondisi cuaca yang sulit. Selama beberapa minggu ke depan, Maya dan Rudy bersama-sama menggali tanah, memasang pipa, dan membuat saluran air yang akan mengalirkan air ke seluruh ladang. Kerja keras mereka tidak sia-sia. Setiap tetes keringat yang jatuh menjadi simbol perjuangan dan harapan baru bagi masa depan mereka. Saat sistem irigasi selesai dipasang, hujan akhirnya turun setelah berminggu-minggu cuaca panas dan kering. Rudy dan Maya berdiri di tengah ladang, sambil melihat air mengalir melalui saluran baru yang telah mereka buat dengan penuh semangat. "Ini luar biasa," seru Maya sambil melompat kegirangan. "Akhirnya kita bisa memberi kehidupan kembali pada tanaman-tanaman kita." Rudy tersenyum lebar, melihat kebahagiaan di wajah istrinya. "Kita telah melewati banyak hal bersama-sama," ucapnya sambil menggenggam tangan Maya erat-erat. "Dan sekarang kita akan melihat hasil kerja keras kita." Dalam beberapa minggu ke depan, tanaman-tanaman di ladang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Daun-daun hijau segar mulai tumbuh kembali, dan hasil panen tampak menjanjikan. Kegembiraan menyelimuti rumah tangga kecil mereka ketika melihat semua usaha tidak sia-sia. Selama masa panen mendatang, Maya memutuskan untuk mengadakan acara kecil sebagai bentuk syukur atas hasil kerja keras mereka dan dukungan komunitas. Ia ingin merayakan kebangkitan ladangnya, sekaligus mengundang semua orang yang telah membantu mereka selama masa sulit. Acara tersebut berlangsung meriah. Banyak tetangga datang membawa makanan dan minuman untuk dinikmati bersama-sama. Suasana penuh tawa dan kegembiraan saat semua orang berkumpul merayakan keberhasilan bersama. Saat acara berlangsung, Bapak Hartono juga hadir bersama Ibu Hartono setelah mendengar tentang kemajuan yang dicapai oleh putrinya dan menantunya. Mereka terlihat terkesan melihat betapa suburnya ladang sekarang berkat kerja keras Rudy dan dukungan komunitas. "Rudy," kata Bapak Hartono sambil menepuk bahu menantunya, "aku bangga padamu. Kamu telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan bisa membawa hasil." Rudy merasa sangat dihargai mendengar pujian itu dari mertuanya. "Terima kasih, Pak," jawabnya dengan tulus. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari keluarga dan teman-teman. Maya merasa haru melihat perubahan sikap orang tuanya,
terhadap suaminya setelah semua perjuangan yang telah dilalui bersama-sama. Ia tahu bahwa cinta sejati memang membutuhkan waktu untuk berkembang, tetapi pada akhirnya dapat mengubah segalanya. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap, Maya berdiri di samping Rudy sambil memandang kerumunan, orang-orang yang tertawa dan berbagi kebahagiaan bersama-sama. "Ini adalah awal baru bagi kita," bisiknya kepada Rudy. "Ya," jawab Rudy sambil menggenggam tangan Maya erat-erat. "Kita akan terus berjuang bersama." Dengan semangat baru dan cinta yang semakin kuat, Maya dan Rudy siap menghadapi tantangan apa pun di masa depan, bersama-sama sebagai pasangan sejati dalam perjalanan hidup ini. Setelah acara panen yang meriah, kehidupan Maya dan Rudy semakin stabil. Ladang mereka kembali subur berkat sistem irigasi baru yang telah dipasang, dan hasil panen kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Keduanya merasa optimis tentang masa depan mereka. Tetapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati Maya, hubungan antara Rudy dan orang tuanya. Maya memutuskan untuk mengundang orang tuanya sekali lagi ke ladang, kali ini untuk merayakan keberhasilan mereka. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Rudy bukan hanya seorang petani, tetapi juga seorang suami yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kehidupan yang baik untuk keluarganya. Hari itu tiba, dan Maya merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Ia sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, makanan lezat, dekorasi sederhana, dan suasana hangat di ladang. Ketika mobil orang tuanya tiba, jantungnya berdegup kencang. Bapak dan Ibu Hartono turun dari mobil dengan ekspresi yang lebih ceria dibandingkan kunjungan sebelumnya. "Kami sangat senang bisa datang ke sini," kata Ibu Hartono sambil tersenyum. Maya menyambut mereka dengan hangat dan mengajak mereka berkeliling ladang. "Kami ingin menunjukkan hasil panen kami yang baru," ujarnya penuh semangat. Saat berjalan di antara tanaman yang subur, Bapak Hartono mulai terlihat terkesan. "Kamu benar-benar telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di sini, Rudy," katanya, sambil mengamati sayuran segar yang tumbuh di ladang. "Terima kasih, Pak. Kami bekerja keras untuk memastikan hasil terbaik," jawab Rudy dengan rendah hati. Maya merasa bangga melihat suaminya mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Setelah berkeliling ladang, mereka kembali ke rumah untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Suasana terasa hangat dan penuh tawa saat semua orang duduk bersama di meja makan. Selama makan, Maya dan Rudy menceritakan tentang perjalanan mereka, bagaimana mereka melewati masa sulit ketika kekeringan melanda, dan bagaimana dukungan komunitas membantu mereka bangkit kembali. Bapak Hartono mendengarkan dengan seksama, tampak lebih terbuka terhadap cerita mereka. Setelah makan malam, Maya merasa ini adalah momen tepat untuk berbicara lebih dalam tentang hubungan mereka. "Mama, Papa," ucapnya dengan suara lembut. "Aku ingin kalian tahu betapa bahagianya aku bersama Rudy." Ibu Hartono menatap putrinya dengan penuh perhatian. "Kami tahu kamu mencintainya, Maya, tapi kami juga ingin kamu bahagia. Rudy adalah suami yang baik," lanjut Maya. "Dia telah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa membawa kita melalui segala rintangan." Bapak Hartono mengangguk setuju. "Kami melihat perubahan dalam dirimu, Rudy. Kami bangga padamu." Rudy merasa terharu mendengar pujian itu. "Saya berjanji akan terus bekerja keras untuk keluarga kami." Maya merasakan harapan baru tumbuh dalam hatinya saat melihat orang tuanya mulai menerima Rudy. Mereka menghabiskan waktu bersama hingga larut malam, berbagi cerita dan tawa. Ketika Bapak dan Ibu Hartono pamit pulang, Maya merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa hubungan antara suaminya dan orang tuanya telah mengalami perubahan positif. Momen itu menjadi titik balik bagi keluarga mereka. Setelah pertemuan keluarga yang sukses, hidup Maya dan Rudy semakin harmonis. Dengan dukungan dari orang tua Maya serta komunitas desa, mereka berhasil mengembangkan ladang menjadi salah satu pertanian organik terbaik di daerah tersebut. Hasil panen tidak hanya cukup untuk kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga mulai dijual ke pasar lokal. Maya merasa bangga melihat bagaimana semua usaha keras mereka membuahkan hasil. Setiap hari di ladang menjadi lebih menyenangkan saat ia bekerja berdampingan dengan Rudy.
Mereka saling membantu satu sama lain dalam setiap tugas mulai dari menanam hingga memanen sayuran. Suatu sore setelah seharian bekerja keras di ladang, Maya duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia melihat Rudy sedang membersihkan alat-alat pertanian di dekat ladang. Senyuman tidak pernah pudar dari wajahnya. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak hanya ditemukan dalam momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas sehari-hari yang sederhana. Ketika Rudy bergabung dengannya di teras, ia bertanya, "Apa kamu ingat saat kita pertama kali bertemu di pasar?" Maya tertawa kecil mengenang momen itu. "Tentu saja, aku tidak pernah menyangka akan jatuh cinta pada seorang petani." Rudy tersenyum lebar. "Dan aku tidak pernah menyangka akan menikahi seorang wanita dari keluarga kaya." Keduanya tertawa bersama-sama, merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup mereka saat ini. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka belajar untuk saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan baik suka maupun duka. Ketika tantangan baru muncul, seperti cuaca buruk atau masalah keuangan, mereka selalu menemukan cara untuk menghadapinya bersama-sama. Suatu hari ketika sedang merencanakan masa depan di teras rumah, sambil menikmati sunset yang indah, Maya berkata kepada Rudy, "Aku ingin kita memperluas usaha pertanian ini lebih jauh lagi." Rudy menatapnya dengan penuh minat. "Apa maksudmu?" "Kita bisa mulai menjual produk kita secara online atau bahkan membuka toko kecil di desa," usul Maya dengan semangat. Rudy berpikir sejenak sebelum menjawab, "Itu ide yang bagus. Kita bisa melibatkan komunitas juga." Dengan semangat baru ini, Maya dan Rudy mulai merencanakan langkah-langkah untuk memperluas usaha pertanian mereka. Mereka ingin berbagi keberhasilan ini dengan orang lain dan membantu petani lain agar bisa menerapkan metode pertanian organik yang sama. Beberapa bulan kemudian, usaha baru mereka mulai menunjukkan hasil positif. Produk-produk pertanian organik buatan mereka laku keras di pasar lokal dan bahkan mendapatkan perhatian dari pembeli online. Saat melihat semua pencapaian ini, Maya merasa bersyukur atas perjalanan yang telah dilalui bersama Rudy dari pertemuan awal hingga menghadapi berbagai tantangan hidup sebagai pasangan suami istri. Di malam hari ketika bintang-bintang bersinar terang di langit gelap, Maya menggenggam tangan Rudy sambil berkata, "Aku percaya bahwa cinta kita akan terus tumbuh seiring waktu." Rudy menatapnya penuh kasih sayang dan menjawab, "Aku juga percaya itu. Kita akan terus berjalan bersama dalam setiap langkah kehidupan." Dengan keyakinan baru akan masa depan dan cinta yang tak tergoyahkan satu sama lain, Maya dan Rudy siap menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama sebagai pasangan sejati dalam perjalanan hidup ini.